Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi perkuliahan perpajakan yang berjudul PPH atau Jasa Konstruksi. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mona Septeningsih, MPM 1711013 dari Prodi Manajemen. Pengertian PPH atas jasa konstruksi ada 8. Yang pertama, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Yang kedua, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan, perencanaan atau pelaksanaan, beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Yang ketiga, perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Yang keempat, pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Yang kelima, pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai. Yang keenam, penggunaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Yang ketujuh, penyediaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun sub-subnya. Yang kedelapan, nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Dasar hukum. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008. Pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa penghasilan berupa usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Oleh karena itu, perlu perlakuan berbeda dalam pengenaan pajaknya. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan inilah yang dijadikan dasar hukum untuk pemberlakuan pajak penghasilan jasa konstruksi. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah penyediaan jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, maupun sub-subnya.
Objek pajak di sini adalah jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Tarif dan dasar pengenaan. Dalam pasal 3 PP 51/2008 ST-DD PP 40/2009 besar tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Yang pertama, memiliki klasifikasi usaha. Bentuk pekerjaannya dibagi menjadi dua: pelaksanaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan. Pelaksanaan konstruksi, klasifikasi usahanya kecil. Tarif 2% dari jumlah atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN, bersifat final. Pelaksanaan konstruksi, klasifikasi usaha, menengah dan besar, tarif 3% dari jumlah atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN, bersifat final. Perencanaan dan pengawasan, klasifikasi usahanya kecil, menengah, dan besar. Tarif 4% dari jumlah atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN, bersifat final. Yang kedua, tidak memiliki klasifikasi usaha. Bentuk pekerjaannya dibagi menjadi dua: pelaksanaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan. Pelaksanaan konstruksi, tarif 4% dari jumlah atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN, bersifat final. Perencanaan dan pengawasan, tarif 6% dari jumlah atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN, bersifat final. Penggolongan kualifikasi jasa pelayanan juga didasarkan pada kriteria tingkat kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan terdiri dari kecil, menengah, dan besar. Hal ini didasarkan pada sumber daya manusia dan pengalaman. 1. Kualifikasi kecil. Tingkat 1, kompetensi 0-100 juta. Peruntukan pengusaha perorangan dan badan usaha. 2. Kualifikasi kecil. Tingkat 2, kompetensi 100 juta sampai 300 juta. Peruntukan pengusaha perorangan dan badan usaha. 3. Kualifikasi kecil tingkat 3, 300 juta sampai 600 juta. Peruntukan pengusaha perorangan dan badan usaha. 4. Kualifikasi kecil tingkat 4, 600 juta sampai 1 miliar. Peruntukan pengusaha perorangan dan badan usaha. 5. Kualifikasi menengah tingkat 5, kompetensi 1 miliar sampai 10 miliar. Peruntukan badan usaha. 6. Kualifikasi besar tingkat 6, 1 miliar sampai 25 miliar. Peruntukan badan usaha. 7. Kualifikasi besar tingkat 7, kompetensi 1 miliar sampai tidak dibatasin. Peruntukan badan usaha atau termasuk badan asing. Adapun dasar pengenaan pajak atau DPP tersebut adalah sebesar jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN, jika dipotong oleh pemotong pajak, atau sebesar jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk PPN, apabila disetor sendiri oleh penyedia jasa. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Adapun terkait dengan tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan. Pajak penghasilan
atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 187 PMK 03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 153 PMK 03/2009. Pajak penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Apabila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka akan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Sementara itu, apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong PPh, maka kontraktor selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan wajib menyetorkan sendiri PPh yang terutang tersebut. Pembayaran PPh usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terhutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa. Sementara itu, pelaporan PPh final bagi pengguna dan pemberi jasa harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terhutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran atas jasa konstruksi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dapat dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.